3,4 sampai 4. Unsur-unsur dominan yang ada di mantel ini oksigen dan sima atau silisium magnesium. Sedangkan yang terakhir, lapisan paling dalam, itu tuh inti bumi. Nah, inti bumi sendiri itu terbagi jadi 2. Inti bumi luar dan inti bumi dalam. Kalau inti bumi luar itu kan dia nggak benar-benar padat ya, tapi dia tuh kental. Sedangkan kalau inti bumi dalam, itu tuh dia berupa padatan. Nah, lapisan inti bumi ini dapat mencapai kedalaman 5.500 km. Dan didominasi oleh besi dan nikel, sehingga disebut nive tulisannya. Dan berat jenisnya itu tuh lebih berat daripada lapisan sebelumnya, yaitu 6-12 dengan rata-rata berat jenis 9,6. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, kita masuk ke batuan. Jadi batuan itu apa sih? Kan tadi kita udah tahu nih tentang litosfer. Nah, material litosfer itu sendiri terbentuk dari material batuan dan material tanah masuk bumi. Sebagian besar batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Beberapa batuan tersusun dari sejenis mineral saja. Beberapa yang lain dibentuk oleh gabungan berbagai mineral. Jadi batuan itu ada dibagi 3, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku ini contohnya granit, diorit, sienit, dan gabbro. Batuan sedimen contohnya breksi dan konglomerat. Sedangkan batuan metamorf itu ada marmer, koalam, gneis, batu bara. Nah, kalau kalian lihat nih, di samping ada gambar 3 batuan. Nah, gambar yang di atas itu adalah gambar batuan beku. Batuan beku tersebut adalah batuan diorit. Nah, diorit itu kan dia bisa kelihatan ya, kristalnya itu gede-gede, karena diorit sendiri adalah termasuk batuan beku dalam. Yang di sebelah kiri itu ada batuan konglomerat. Nah, sedangkan batuan konglomerat bisa dilihat, dia tuh ada batu yang kecil-kecil, ada batu yang gede-gede, ada juga yang kayak sedimen. Nah, karena batuan konglomerat ini berasal dari sedimen, khususnya terbentuk di sekitaran sungai. Jadi dia batu gede, terus ketemu sama sedimen, pasir, atau tanah, terus dia mengalami kompaksi dan sementasi, dan terbentuklah batuan konglomerat ini. Terus yang paling kanan itu adalah contoh batuan metamorf. Disebutnya adalah batuan gneis. Nah, batuan gneis ini terbentuk dari batuan beku yang mengalami termal. Termal itu suhu yang tinggi. Jadi dia berubah. Kan namanya juga batuan metamorf, berarti berupa batuan yang berubah dari yang tadinya beku atau sedimen, dia ada tekanan dan suhu, jadilah batuan metamorf. Selanjutnya, Kak. Lalu selanjutnya ada siklus batuan. Nah, jadi itu batuan juga kayak siklus hidrologi, siklus nitrogen, dan siklus lainnya. Batuan juga tuh punya siklus sendiri yang ngejaga batuan itu tuh tetap ada. Kalau misalnya dia hancur, terdaur ulang, kebentuk kembali gitu. Dan urutan siklus batuan itu nggak mesti kayak magma membeku jadi batuan beku, terus dia hancur oleh tenaga eksogen jadi batuan sedimen, dan dia ngalamin tekanan dan suhu yang tinggi jadi batuan metamorf. Enggak, jadi si batu-batu ini tuh terhubung satu sama lain. Misalnya nih di diagram magma. Magma itu kan membeku dan mengalami kristalisasi ketika baik berada masih di dalam perut bumi atau di rekahan-rekahan, maupun magma yang nyampe di permukaan, dia kan mengalami kristalisasi. Nah, kristalisasi magma ini kemudian membentuk batuan beku. Dari batuan beku ini,
dia terkena tenaga-tenaga eksogen, kayak pelapukan, erosi, deposisi, dan lain-lain, dan terbentuklah sedimen. Nah, sedimen ini kemudian mengalami kompaksi dan sementasi. Jadi sedimen ini tuh mampet, dia tuh termampatkan, habis termampatkan batuan-batuan yang gede, itu kan ada ruang-ruangnya. Nah, ruang-ruangnya tersebut tuh terisi oleh material-material yang lebih halus, atau si semennya itu. Dan terbentuklah sedimentary rock. Nah, sedimentary rock ini terkena panas dan tekanan yang tinggi, jadi metamorfik. Tapi dari batuan beku, kalau dia bisa aja ngalamin pelelehan lagi, misalnya dia terbentuknya di dalam magma terus nanti ada tekanan suhu yang tiba-tiba lagi, berarti kan dia meleleh lagi jadi magma, terus bisa juga batuan beku itu tuh mengalami panas dan tekanan yang bisa merubah bentuk atau susunan struktur si batuan tersebut, dan berubahlah dia jadi batuan metamorf. Dari batuan sedimen juga gitu, ada yang bisa terkena panas dan tekanan jadi metamorf, ada juga yang dia karena tenaga eksogennya yang lebih kuat dari sebelumnya, jadi ngalamin pelapukan dan erosi lagi, jadi sedimentasi lagi. Jadi gitu, siklus batuan itu siklus yang nggak ada ujungnya. Jadi kalau ditanya mana duluan, itu tuh emang titiknya dari magma, tapi dia tuh nggak berhenti magma, batuan beku, sedimen, sedimentary rock, metamorphic rock, ke magma lagi enggak. Jadi dia tuh prosesnya kompleks. Selanjutnya, Kak. Kemudian tadi kan udah dijelasin kalau batuan itu kebagi jadi 3 secara garis besar. Nah, yang pertama itu ada batuan beku. Batuan beku juga dibagi lagi nih jadi 3. Batuan beku dalam atau plutonik, batuan beku korok, gang, celah atau hipabisal, dan batuan beku luar atau lelehan atau vulkanik. Batuan beku dalam ini terbentuk dari proses kristalisasi sempurna. Kenapa dia kristalnya sempurna? Karena dia itu terjadinya di dalam magma, di mana penurunan suhu itu terjadi secara perlahan. Perlahan, kemudian kristalnya juga kan yang terbentuk pelan-pelan, jadi sempurna. Dan struktur kristalnya itu disebut holokristalin, karena seluruh batuan tersebut terbentuk dari kristal-kristal. Nah, seperti yang tadi contoh yang batuan diorit, itu kan dia batuan beku dalam, jadi bisa kelihatan kan mineral-mineralnya itu tuh secara kasat mata udah kelihatan karena mineralnya sendiri tuh gede-gede. Contoh lain dari batuan beku dalam itu ada granit, gabbro, dan peridotit. Yang kedua itu batuan beku korok atau gang atau celah. Nah, ini tuh terbentuknya di celah-celah atau rekahan-rekahan kerak bumi, di mana strukturnya itu beragam, tergantung dari penurunan suhunya dan tempat dia terbentuk. Kalau misalnya dia dekat sama dapur magma, maka akan terbentuk struktur holokristalin. Tapi kalau dia terbentuknya lebih dekat dengan permukaan bumi, maka yang terbentuk adalah struktur porfir. Apa bedanya holokristalin dan porfir? Kalau holokristalin itu, tadi kan udah dijelasin, terbentuk dari kristal seluruhnya. Kalau porfir, itu tuh ada butiran-butiran yang tidak seragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih halus. Nah, contoh batuan beku korok ini ada riolit porfir, andesit porfir, dan basal porfir. Jadi kebanyakan nama dari batuan korok itu ada porfirnya. Yang ketiga, dari jenis batuan beku ada batuan beku luar atau lelehan. Nah, batuan beku luar ini tuh biasa terjadi kalau ada ekstrupsi gunung api. Misalnya gunung api meletus. Gunung api meletus kan itu melontarkan material-material kan. Nah, di lontaran-lontaran itu ada juga nih batuan beku luar. Batuan beku luar terbentuk di permukaan bumi. Jadi kristal yang terbentuk itu tuh tidak sempurna karena prosesnya pun cepat. Kristal ini sifatnya amorf, di mana susunannya
itu tersusun secara acak dan tidak teratur. Contoh batuan beku luar adalah batu apung, skoria, obsidian, rhyolite, andesit, dan basalt. Yang kedua itu batuan sedimen. Batuan sedimen itu ada batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Nah, kalau batuan sedimen plastik, itu tuh cuma bentuknya doang yang berubah, tapi struktur kimianya itu tetap sama. Jadi misalnya ada bongkahan batu besar, nah dia jadi kecil. Nah, itu berarti masuknya ke batuan sedimen plastik. Contoh batuan sedimen plastik lain itu batu pasir, konglomerat, dan gresik. Yang kedua ada batuan sedimen kimiawi. Nah, batuan sedimen kimiawi ini bukan cuma bentuknya doang yang berubah, tapi komposisi kimia batuannya juga tuh berubah. Contohnya, kalau kalian pernah ke gua, itu kan ada stalaktit dan stalagmit yang terbentuk dari endapan pelan-pelan air di atasnya yang netes. Nah, itu batuan sedimen kimiawi dari proses solusional. Yang ketiga ada batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik ini adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya dipengaruhi oleh organik atau terbentuk dari bahan-bahan organik, misalnya batu bara dan koral di laut. Yang terakhir itu ada batuan malihan. Itu kebagi jadi dua secara garis besar, metamorfosa lokal dan metamorfosa regional. Metamorfosa ini dibedakan berdasarkan luas wilayahnya. Jadi kalau kalau lokal itu luas daerahnya itu sempit, hanya beberapa meter persegi. Sedangkan kalau metamorfosa regional itu mencakup wilayah yang luas. Nah, metamorfosa lokal ini dibagi lagi nih jadi beberapa. Salah satunya itu ada metamorfosa termal yang terjadi akibat rekristalisasi batuan di sekitar batuan beku, intrusi maupun ekstrusi gunung api. Jadi metamorfosa termal ini biasanya itu batuan beku yang bermetamorfosa. Biasanya batuannya itu disebut sebagai hornfels. Yang kedua dari metamorfosa lokal itu ada metamorfosa dinamik. Kalau dinamik ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan yang tinggi pada daerah yang mengalami deformasi atau perubahan bentuk lapisan batuan. Jadi lapisan batuannya itu ada yang bergerak, biasanya di daerah-daerah patahan. Jadi batuan yang dihasilkan itu biasanya ada fault-nya. Fault itu kan artinya patahan. Contohnya fault breccia, fault gauge, dan nilonit. Nah, yang kedua itu ada metamorfosa regional. Salah satu contohnya itu metamorfosa burial yang disebabkan karena tekanan dan temperatur. Kalau yang tadi kan awal cuma suhu doang, cuma tekanan doang. Nah, kalau metamorfosa burial ini tuh dua-duanya. Dan biasanya itu terjadi pada batuan sedimen. Contoh lain dari metamorfosa regional itu ada metamorfosa dasar samudra. Biasanya ini terjadi di mid-oceanic ridge atau pematang tengah samudra. Kan kalau kerak samudra itu sifatnya basa. Nah, jadi batuan yang terbentuk dari metamorfosa dasar samudra ini juga komposisinya basa sampai ultra basa. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya ke mineral. Kan tadi udah dijelasin batuan itu tersusun atas mineral, dan satu batuan itu ada yang tersusun dari satu mineral, dua mineral, atau beberapa macam mineral. Mineral sendiri itu adalah bahan alamiah yang anorganik, biasanya berbentuk kristal, tersusun dari satu unsur atau persenyawaan beberapa unsur dengan bentuk dan komposisi kimia yang tetap. Berdasarkan peranannya, mineral ini tuh terbagi jadi tiga, yaitu mineral utama, sekunder, dan mineral tambahan. Nah, mineral utama ini itu diperlukan untuk menggolongkan dan menamakan batuan. Tapi itu nggak mesti jumlahnya itu yang paling banyak atau yang mendominasi.
Nah, beberapa mineral utama yang paling sering dijumpai itu ada feldspar. Dia itu berwarna putih atau keputih-putihan, tidak mempunyai warna tersendiri. Tapi itu warnanya biasanya didapat dari zat pengotor-pengotornya. Karena kan kalau di alam nggak mungkin nggak ada zat pengotor kayak misalnya pasir atau yang lainnya. Terus yang kedua ada plagioklas. Sama plagioklas ini ada yang warnanya putih, putih kelabu, kehijauan, kebiru-biruan. Karena tadi ada zat pengotornya. Kemudian ada amfibol. Nah, amfibol ini tuh berwarna gelap. Dan yang paling terkenal itu kuarsa. Nah, kuarsa ini tuh nggak berwarna atau transparan kayak kaca, tapi dia tuh rentan ada zat pengotor-pengotornya. Jadi bisa aja berwarna coklat, kuning, ungu merah, hijau, biru, atau hitam. Biasanya kuarsa itu tuh ada di batuan kuarsa yang mempunyai kuarsa paling tinggi bisa sampai 80%. Yang kedua itu ada mineral sekunder. Mineral sekunder ini terbentuk dari mineral primer oleh proses pelapukan, sirkulasi larutan, dan metamorfosis. Contohnya ada mineral klorid yang terbentuk dari biotit oleh proses pelapukan. Yang terakhir mineral tambahan itu terbentuk oleh kristalisasi magma dan terdapat dalam jumlah yang sedikit dalam suatu batuan, umumnya kurang dari 5%. Nah, contoh dari mineral tambahan adalah zirkon. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hasna, silahkan. Oke, halo teman-teman. Tadi kalian udah belajar litosfer bareng Kak Nova nih. Nah, sekarang lanjut aku bakal nemenin kalian belajar tentang litosfer. Kemudian di sini ada tenaga geologi nih. Nah, mungkin kalian lihat ya kalau di permukaan bumi ini ada daratan, kemudian ada lautan. Nah, itu terbentuk karena adanya tenaga geologi gitu. Nah, tenaga geologi ini dibagi menjadi dua. Ada yang dari dalam bumi itu disebut dengan tenaga endogen. Kemudian kalau tenaga pembentuk muka bumi yang dari luar itu namanya adalah tenaga eksogeni. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas tentang tenaga endogen dulu di slide yang selanjutnya. Oke, di sini kita bahas tentang tenaga endogen. Tenaga endogen itu dia tenaga yang berasal dari dalam bumi gitu. Terus macam-macamnya ada tektonisme, terus ada vulkanisme, dan ada seisme atau gempa bumi. Nah, ini ketiganya akan kita bahas lebih detail di slide yang selanjutnya. Oke, tenaga endogen yang pertama ini ada tektonisme. Mungkin kalian sebelumnya juga udah pernah dengar ya. Jadi tenaga tektonisme ini berhubungan sama yang namanya lempeng bumi. Jadi bumi kan punya lempeng-lempeng bumi nih. Nah, lempeng-lempeng bumi ini bergerak nih. Geraknya ada yang epirogenesa sama orogenesa. Kenapa kok lempeng bumi itu bisa bergerak? Karena di dalam bumi ini ada cairan panas yang dia bisa menggerakkan si lempeng bumi ini. Nah, biasanya gerakan yang menggerakkan si lempeng bumi ini disebut dengan arus konveksi. Kemudian si gerak tektonisme ini kita bisa bagi menjadi epirogenesa dan juga orogenesa itu berdasarkan cakupan luas wilayahnya dan juga berdasarkan waktunya. Yang pertama ini ada epirogenesa. Epirogenesa ini geraknya itu berupa pengangkatan dan juga penurunan benua, terus waktunya itu dia relatif lambat, tapi daerahnya mencakup daerah yang sangat luas. Kemudian kalau orogenesa itu kebalikan dari epirogenesa, berarti dia gerakannya, pengangkatan dan penurunan benuanya itu Oke, maaf tadi ada kendala bentar. Oke, jadi yang kedua ini ada orogenesa. Orogenesa itu kan kebalikan dari epirogenesa. Berarti kalau kebalikannya, orogenesa itu terjadi dalam waktu yang relatif cepat, tapi areanya
sempit gitu. Nah, epirogenesa ini sendiri masih kebagi menjadi dua. Ada epirogenesa positif sama epirogenesa negatif nih. Nah, apa sih bedanya gitu? Kalau epirogenesa positif, dia itu permukaan bumi itu turun. Karena permukaan bumi itu turun, sehingga lautnya itu kayak kelihatan seolah-olah naik gitu. Padahal itu terjadi karena permukaan buminya turun. Sedangkan kalau epirogenesa negatif itu berarti permukaan buminya naik gitu. Karena permukaan buminya naik sehingga lautnya itu kelihatan seolah-olah kayak turun gitu. Padahal itu karena permukaan buminya yang naik. Kemudian kalau orogenesa nih. Nah, orogenesa ini itu biasanya menyebabkan terjadinya pegunungan. Terus macam-macam dari orogenesa ini ada yang pertama patahan nih. Kalau kalian lihat itu di permukaan bumi kan ada yang datar, terus kemudian ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, itu juga disebabkan karena adanya patahan. Di patahan ini ada bagian yang tinggi. Bagian yang tinggi itu bisa kalian lihat di gambar, itu namanya horst. Kemudian bagian yang rendah itu namanya graben gitu. Jadi ada bagian yang tinggi dan juga ada bagian yang rendah, itu patahan. Contoh patahan yang ada di Indonesia itu ada yang terkenal banget, namanya adalah Patahan Semangko. Dia itu patahan yang terletak di daerah Pulau Sumatera itu, bentang dari Aceh sampai ke Lampung. Nah, selain patahan, ada juga nih lipatan. Lipatan ini biasanya membentuk pegunungan. Di sini ada bagian yang cembung ke atas, cembung itu namanya antiklinal. Kemudian bagian yang cekung ke atas itu namanya sinklinal. Nah, biasanya itu membentuk pegunungan di Indonesia. Contohnya ada Pegunungan Kendeng, yang itu pegunungan terletak di dua provinsi ya, di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Nah, kemudian selanjutnya tenaga endogen yang kedua ini ada tenaga dari vulkanisme. Nah, vulkanisme ini biasanya berhubungan sama pergerakan magma gitu. Nah, sebelumnya magma itu apa sih? Nah, magma itu adalah cairan panas yang ada di dalam bumi. Kemudian biasanya magma ini keluar melalui erupsi gunung. Di sini gerakan magma bisa kalian lihat ada dua jenis, ada intrusi magma dan juga ada ekstrusi magma. Kalau intrusi magma itu berarti gerakan magmanya itu cuma di dalam perut bumi gitu, nggak sampai keluar ke permukaan bumi. Sedangkan kalau ekstrusi magma itu magmanya itu geraknya sampai keluar gitu, sampai ke permukaan bumi. Yang pertama kita bahas dulu nih yang intrusi magma. Itu kenapa sih kok nggak bisa sampai ke permukaan bumi gitu? Itu terjadi karena tekanannya itu nggak kuat buat bikin dia sampai ke luar permukaan bumi. Nah, intrusi magma itu bisa kalian lihat itu berarti yang ada di dalam kulit bumi nih. Ada yang pertama yang di bawah sendiri itu magma chamber itu adalah dapur magma gitu. Kemudian selain itu ada seal. Seal itu adalah magma yang berada di antara celah dua lapisan gitu. Kemudian ada juga dike, itu magma yang bentuknya kayak miring agak ke atas. Kalau ke atas itu nanti ada lava flow. Kayak lava flow itu berarti magma yang udah keluar sampai ke permukaan gitu. Itu disebutnya dengan lava. Kemudian di sini juga ada flank. Flank itu biasanya ada eruption flank. Itu biasanya erupsi yang terjadi di samping kawah gitu, bukan di kawah utama. Kemudian ini sih selanjutnya ada ekstrusi magma. Ekstrusi magma itu berarti dia magmanya yang udah sampai keluar ke permukaan bumi. Nah, biasanya keluarnya itu kan berupa letusan kan. Nah, letusannya itu, letusan vulkanisme itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertama, letusan eksplosif. Nah, letusan eksplosif itu berarti magmanya itu keluarnya berupa ledakan, meledak gitu. Nah, yang kedua ini ada yang namanya erupsi efusif. Nah, kalau efusif itu magmanya itu nggak meledak, tapi keluarnya berupa cairan yang meleleh gitu. Itu vulkanisme. Nah, selanjutnya ini ada seisme. Seisme itu adalah tenaga dari dalam bumi yang berupa getaran gitu. Kenapa bisa ada getaran? Karena ada pelepasan energi. Dari mana aja sih biasanya sumber-sumber penyebab dari getaran itu? Yang pertama nih dari tektonisme. Nah, biasanya tektonisme itu terjadi karena ada gerak atau pergeseran lempeng.
misalnya lempengnya itu geser sehingga kulit buminya jadi bergetar, akhirnya menimbulkan gempa bumi gitu. Kemudian selain karena lempeng tektonik, getaran itu juga bisa terjadi karena vulkanisme, itu hubungannya sama gunung meletus gitu. Jadi sebelum ataupun saat gunung meletus atau sesudah letusan gunung berapi itu bisa menimbulkan yang namanya getaran atau seisme. Selain itu ada juga penyebabnya karena gempa runtuhan gitu. Runtuhan itu biasanya contohnya terjadi karena ada runtuhan gua di gua gitu sehingga nanti bisa menghasilkan yang namanya getaran. Itu untuk seisme. Nah, di gambar kalian bisa lihat itu ada epicenter yang di titik merah di atas. Nah, itu epicenter itu adalah pusat gempa yang ada di permukaan bumi gitu. Itu pusat gempanya namanya epicenter. Kemudian kalau pusat gempa yang ada di dalam permukaan bumi itu namanya epicentrum gitu. Jadi ada pusat yang letaknya di permukaan dan ada juga yang di bawah permukaan bumi itu ya. Untuk tenaga endogen ada tektonisme, vulkanisme dan juga seisme. Itu bisa membentuk permukaan bumi, bisa membentuk muka bumi gitu. Nah, selanjutnya ini ada tenaga eksogen. Kalian bakal membahas bareng tenaga eksogen bareng Kak Vika. Silahkan untuk Kak Vika. Oke, suara saya udah masuk. Oke, aku akan menjelaskan tenaga eksogen. Jadi tenaga eksogen ini kayak kebalikannya dari tenaga endogen, teman-teman. Ya, tenaga eksogen ini kayak kita bisa lihat sehari-hari, dan itu bekerja di permukaan bumi ini berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, ada tenaga-tenaga yang pembentukannya juga membutuhkan tenaga eksogen ini. Jadi kayak berkesinambungan gitu teman-teman. Jadi ada tenaga air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Oke, boleh next slide, Kak. Nah, tenaga eksogen ini ada 4, teman-teman. Ada pelapukan, pengikisan, sedimentasi, sama mass wasting. Kalau ini bisa dilihat sehari-hari ya teman-teman, kayak pelapukan, pengikisan. Pelapukan itu ada mekanik, organik, sama kimiawi. Kalau pengikisan itu ada abrasi, mass wasting, sama sedimentasi. Kalau mass wasting itu ada soil creep, slump, mud flow, dan sedimentasi ada fluvial, eolin, marin, dan glasial. Next slide, Kak. Oke, kita akan menjelaskan pelapukan terlebih dahulu. Pelapukan di sini terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu ada pelapukan fisik atau mekanis. Nah, faktor-faktornya ini terjadi karena perbedaan suhu secara tiba-tiba, lalu ada perbedaan kemampuan memuai dan mengerut masing-masing mineral pada batuan. Lalu ada pembekuan air menjadi kristal es pada celah-celah batuan. Nah, contohnya ini kayak gejala yang ada di gurun, teman-teman. Kalau di gurun itu kan kadang kalau siang panas banget, kalau malam itu dingin banget. Nah, akibatnya massa batuan tersebut mengalami pemuaian. Nah, terus proses pemuaian dan pengerutan ini secara terus-menerus mengakibatkan bongkah batuan dapat pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu ada contoh lainnya yaitu pembekuan air menjadi kristal-kristal es pada celah batuan. Lalu ada kegiatan organisme, yaitu kayak seperti penembusan akar pertumbuhan ke celah-celah batuan ataupun kegiatan mikroorganisme seperti cacing, jamur, dan bakteri di dalam tanah. Lalu kita ke pelapukan kimiawi. Dari katanya aja udah ke kimia gitu ya, Kak. Gitu ya, teman-teman. Nah, pelapukan kimiawi ini merupakan pelapukan yang menghancurkan massa batuan yang disertai perubahan struktur kimiawinya. Contoh-contohnya seperti karst, dorina, stalaktit, dan stalagmit. Kalau stalaktit dan stalagmit itu kebanyakan ketemunya di gua, teman-teman. Jadi stalaktit itu yang paling atas atau yang berbentuk V. Kalau berbentuk V ya benar. Kalau stalagmit itu yang di bawah gua-guanya. Contoh lain itu kayak misalkan paku. Paku itu kan besi ya teman-teman. Kalau paku ditaruh luar itu akan terkena seperti
air hujan, angin, sinar matahari itu lama-lama menjadi karatan. Nah, itu disebut dengan pelapukan kimiawi. Contoh pelapukan selanjutnya yaitu pelapukan biologis atau organis, yaitu pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Penyebabnya adalah organisme. Makhluk hidup itu seperti flora, fauna, dan manusia itu sendiri. Contohnya itu yaitu perusakan batuan oleh aktivitas manusia, membusuknya sisa-sisa tumbuhan, dan pengrusakan batuan-batuan kecil oleh hewan-hewan kecil di dalam tanah, contohnya seperti cacing dan lain sebagainya. Boleh di next slide, Kak. Selanjutnya kita ke pengikisan atau erosi. Di sini ada 4, teman-teman. Yang pertama ada ablasi, deflasi atau korasi, sama eksarasi. Kita bahas dari ablasi terlebih dahulu. Ablasi ini terbagi lagi menjadi 4, teman-teman. Ada erosi. Ada ablasi, ablasi itu erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Jadi dibagi menjadi 4 lagi nih teman-teman. Erosi percik, erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi ablasi ini? Dari kondisi iklim, relief permukaan bumi, sifat batuan, dan tindakan manusia. Kita bahas dari erosi percik dulu ya. Kalau erosi percik itu terjadi karena percikan air hujan yang secara terus-menerus mengenai tanah. Akibatnya menjadikan erosi. Erosi lembar, yaitu pengikisan tanah merata dalam suatu permukaan tanah, jadi secara menyeluruh dan merata. Selanjutnya ada erosi alur, yaitu pengikisan membentuk alur-alur di daerah belereng. Selanjutnya ada erosi parit, yaitu pengikisan membentuk parit-parit yang perkembangan paritnya itu terbentuk, tapi salurannya itu telah menjadi dalam, kayak perkembangan dari erosi alur tersebut. Jadi erosi alur dulu, baru abis itu erosi parit. Erosi parit jadi agak dalam. Lalu kita akan ke abrasi. Abrasi ini terjadi karena tenaga pengangkutnya itu air laut, teman-teman. Prosesnya itu pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Erosi ini yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marin. Selanjutnya ada deflasi atau korasi. Ini erosi oleh angin. Banyak terjadi di daerah gurun, terbentuknya batur jamur atau mas umlok. Itu udah sering banget ya, kalau geografi itu sering dijelaskan atau batu jamur. Jadi batu jamur itu batu, tapi terkikisnya itu oleh angin. Anginnya itu ada pasir dan debu. Nah, pasir dan debu ini jadi sebagai senjata gitu, senjata untuk mengerosi batu tersebut. Selanjutnya eksarasi es atau gletser. Nah, pengikisan oleh massa es yang bergerak menuruni lereng pegunungan di daerah kutub dan pegunungan tinggi yang tertutup es. Jadi kalau eksarasi itu hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju, teman-teman. Proses awalnya itu diawali oleh turunnya salju, lalu lama-lamaan kan menumpuk, ya kan? Sehingga menjadi padat. Nah, ada yang namanya gaya gravitasi, teman-teman. Karena padat dan berat, menyebabkan terjadinya menuruni lereng itu. Jadi secara terus-menerus, jadilah massa es itu jatuh. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada gambarnya, teman-teman. Sini ada abrasi. Abrasi sendiri oleh air laut itu. Dan terus ada deflasi atau korasi. Ini yang aku tadi jelasin, itu mas umlok, jamur batu ya. Terus, ya, batu jamur itu karena adanya angin, tapi anginnya ini ditambah oleh pasir dan debu. Jadinya sebagai senjata itu sendiri untuk mengikis batu tersebut. Terus ada ablasi, teman-teman. Di situ ada 4 macam. Ada ablasi yang erosinya percik, ada lembar, sama alur, dan parit. Kalau parit itu gambarnya agak dalam, teman-teman. Nah, bawahnya itu ada eksarasi. Nah, eksarasi sendiri ini karena es, teman-teman. Nah, itu kan awal-awal tuh sebenarnya tipis kan, teman-teman. Terus ada salju turun terus menerus.
menyebabkan ketebalan. Nah, terus ada gaya gravitasi, mungkin karena berat juga dan tidak kokoh, jadinya turun dan menjadikan runtuh menjadi es atau besa. Jadi next slide. Oke, kita ke pengendapan teman-teman atau sedimentasi. Pengendapan di sini ada fluvial, ada pengendapan material oleh air di sepanjang aliran sungai, di dasar sungai, atau di muara sungai, contohnya delta, oxbow lake, atau meander. Nah, jenis ini tuh pengendapannya kan pada material oleh air di sepanjang aliran sungai, di dasar sungai, atau di muara sungai. Terus pengendapan, misalkan kalau pengendapan ke delta. Delta itu kan bagian hulunya masih terdapat bongkahan batu yang besar. Semakin ke hilir, bongkahan batu tersebut itu semakin kecil, teman-teman. Selanjutnya ada eolis atau aeolin, pengendapan material oleh angin di daerah gurun atau pantai. Contoh barcan, parabolik, transversal. Nah, fun fact aja nih, ternyata eolis atau aeolin itu ternyata ada di Indonesia, teman-teman. Contohnya di Parangtritis, Yogyakarta. Selanjutnya ada marin. Itu ada pengendapan material hasil abrasi. Contohnya itu ada beting gisik dan tombolo. Terus ada glasial, yaitu pengendapan material oleh tenaga es atau gletser. Pembentukannya itu morai. Di next slide itu ada gambar-gambarnya. Next slide, Kak. Nah, ini yang aku maksud tadi di delta, teman-teman. Yang di bagian hulunya itu kan masih ada bongkahan batu yang besar. Nah, sebagian kehilirnya, semakin kehilir bongkahan-bongkahan batu tersebut, semakin kecil partikel-partikelnya, sehingga membentuk delta dan pengendapan. Terus ada meander atau oxbow lake. Meander sendiri tersebut itu kayak sungai biasa, terus ada pengendapan menjadikannya sebagai oxbow lake. Itu di bagian kanan, teman-teman, paling kanan. Dilihat itu ada pengendapan yang menyebabkan terjadinya oxbow lake. Terus ada marin, itu ada tombolo, teman-teman, dan beting gisik. Tombolo itu daratan, kayak daratan yang menghubungkan antar dua pulau, teman-teman. Terus ada beting gisik juga, beting gisik di daerah pantai, terus itu diiniin oleh angin, teman-teman. Lalu ada moraine glasial, yaitu pengendapan material oleh tenaga es atau gletser. Boleh di next slide, Kak. Nah, yang terakhir itu ada gerakan massa batuan atau mass testing. Oke. Nah, gerakan lambatnya itu ada soil creep, gerakan sangat cepatnya itu ada slam, gerakan cepatnya itu mud flow. Faktor-faktor yang menyebabkan soil creep itu yaitu jenis tanah, kemiringan lereng, kelembaban tanah, kerapatan vegetasi, dan kondisi iklim, teman-teman. Jadi kalau misalkan soil creep itu rayapan tanah. Jadi kalau tanda-tanda ada rayapan tanah itu tiang listrik itu miring. Tapi kalau longsor kan benar-benar cepat. Kalau soil creep itu rayapan tanah itu lama, tapi pasti akan jatuh. Contohnya itu kayak pagar miring, tiang listrik miring. Itu salah satu contoh kalau ada rayapan tanah. Selanjutnya ada gerakan sangat cepat atau slam. Slam itu seperti kayak bongkahan tanah langsung ambruk gitu loh, teman-teman. Nah, kayak slam ini ke bawah dari bagian dari. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada gerakan cepat, itu mud flow. Mud flow ini biasanya terjadi disebabkan oleh air hujan yang tinggi bercampur dengan struktur batuan atau tanah yang mudah terkikis. Mengandung partikel lumpur yang dalam jumlahnya yang besar banget. Jadi itu kayak, kalau kita misalkan pijak di mud flow itu kan kayak banjir lumpur ya, teman-teman. Itu sangat licin juga, dan juga kalau misalkan emang ada di dataran tinggi itu sangat cepat turun ke bawahnya.
Oke, sekian teman-teman. Penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk teman-teman ada yang pengen dijelasin lagi atau belum jelas gitu?